Kata tauhid sendiri di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang arti harfiahnya yaitu menyatukan, mengesahkan atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan secara istilahnya yaitu tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukan Allah dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifat-sifatnya. Berikutnya yaitu rububiyatullah sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Pada permulaan ayat ini Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dialah pemilik, penguasa dan pengaturnya, dan Dialah Tuhan yang berhak disembah dan kepadanya manusia harus meminta pertolongan. Itulah yang disebut dari penciptaan kandungan dalam ayat tersebut. Yaitu Allah Maha Pemberi rezeki sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57 yang artinya aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Yaitu Allah Maha Pemilik. Pengertian tentang kesempurnaan keesaan Allah dalam hal yaitu 1. Esa dalam kekuasaannya, 2. Esa dalam mengetahui segala hal yang terjadi dalam ini, dan Allah Esa dalam memiliki seluruh makhluk. Allah saja menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan, dan memiliki seluruh alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengannya. Berikutnya yaitu bagian B, mulkiyatullah. Pengertian mulkiyatullah sendiri yaitu mentauhidkan Allah dalam mulkiyahnya, yang bermakna kita mengesahkan Allah terhadap pemilikan, pemerintahan, dan penguasaannya terhadap alam ini. Dialah pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah kepada alam ini. Hanya landasan kepemimpinan yang dituntut oleh Allah saja yang menjadi ikutan kita. Hanya hukuman yang diturunkan oleh Allah saja yang menjadi pakaian kita, dan hanya perintah dari Allah saja menjadi junjungan kita. Sifat-sifat yang terdiri dari mulkiyatullah yaitu yang pertama, pemimpin atau wali. Wali adalah sebagian dari sifat-sifat mulkiyatullah. Ia membawa arti sifat penguasaan, yaitu sebagai pelindung, penolong, dan pemelihara. Kedua yaitu pembuat hukum. Hakiman atau pembuat hukum juga adalah sebagian dari sifat mulkiyatullah. Ia mesti diiktiraf oleh manusia dan tunduk hanya kepada hukum-hukum yang telah diturunkan olehnya. Karena hak mencipta hukum itu hanya terhadap kepada Allah semata-mata. Yang ketiga yaitu pemerintah, amiran atau pemerintah. Satu lagi sifat mulkiyatullah yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Allah memiliki arasy dan memerintah seluruh makhluk ciptaannya ini dengan ketentuan daripadanya. Dia yang menciptakan dan Dia yang mengarahkan menurut apa yang dikehendakinya. Berikutnya yaitu bagian C, sifat ilah yang abadi. Sesuai dengan Quran surat Hud ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Shadaqallahul adzim. Artinya yaitu dia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya.
maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Tauhidul ibadah artinya pemurnian ibadah. Yang pertama, tauhidullah artinya ikhlas. Mentauhidkan Allah secara ikhlas dalam segala pengertian rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyahnya menjadikan kita seorang yang betul-betul beriman kepada Allah secara syahih. Dalil Quran Surat 112 ayat 1-3, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat pergantungan, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Poin pertama di sini ada mengingkari tagut. Unsur pertama di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penolakan, yaitu tercetus dalam hati rasa keingkaran terhadap tagut. Hati tidak dapat menerima kehadiran tagut lantaran iman kepada Allah. Dari Quran Surat 2 ayat 256, siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang teguh. Yang selanjutnya, menjauhi tagut bukan sekadar perasaan dalaman saja, mengingkari tagut bahkan secara lahiriahnya juga berusaha sedaya mungkin menepati tuntutan tersebut dalam apa juga hal. Dari Quran Surat 16 ayat 36, hendaklah kamu sembah Allah dan jauhilah tagut. Di sini yang selanjutnya ada tidak adanya syirik. Apabila kita telah melengkapi ciri-ciri ini, di mana hati kita menolak tagut dan amal perbuatan kita juga tidak selari dengan jalan tagut, bahkan menyisir diri darinya, maka pergantungan kita hanyalah semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak lagi mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Dalil Quran Surat 39 ayat 11, katakanlah lagi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah kepadanya. Yang kedua di sini ada iman terhadap Allah. Unsur kedua di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur menerima, yaitu unsur menerima keimanan kepada Allah sepenuh hati. Keimanan yang itu tidak akan menempati di hati jika unsur pembersihan dari karat-karat keyakinan kepada tagut tidak dibasmikan. Selanjutnya, mengabadikan diri hanya kepada Allah. Bukti kepada penerimaan hati terhadap keimanan kepada Allah tidak akan dapat dilihat kecuali dengan pengabdian diri yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk atau taat melainkan apa yang bersesuaian dengan tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mengesahkan Allah dalam beribadah. Dalam ibadah-ibadah yang dilakukan senantiasa mengesahkan Allah, tidak mencampur adukan dengan perihal-perihal lain yang boleh membawa arti syirik, riya, dan sebagainya, seperti beribadah supaya dipuji orang dan seterusnya. Dari Quran Surat 98 ayat 5, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dengan demikian itulah agama yang benar. Baik, di sini ada selanjutnya ada akhtar asyirik atau bahaya syirik. Tapi sebelum ke lebih jauh, kita ketahui dulu ya, syirik itu biasanya disebut tagut, dan definisi dari tagut sendiri itu apa sih gitu kan. Jadi, term tagut berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah taga, yang secara bahasa berarti melanggar atau melampaui batas. Jadi, tagut bisa dimaknai sebagai sesuatu yang melampaui batas. Maksudnya adalah melampaui batas dari keimanan sehingga kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya di sini ada macam-macam tagut. Yang pertama ada syaitan. Syaitan adalah musuh manusia. Ia mempunyai jalan-jalan menuju jiwa setiap makhluk dan memberikan dampak yang besar kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang dimiliki itu adalah ruang-ruang kelemahan yang ada pada manusia itu sendiri dalam bentuk keinginan dan juga syahwat, maupun maknawi, yaitu jalan yang tidak dapat dirasakan. Jadi kayak kita ingin cepat kaya gitu ya kan, dan kita menyembah syaitan atau yang lain-lainnya gitu. Dijelaskan juga dalam Quran surat ke-36 ayat 60 yang artinya, bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan?
Sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu. Lalu yang kedua, pemerintahan yang zalim. Antara bentuk togut juga adalah para penguasa-penguasa yang zalim yang tidak merujuk kepada hukum-hukum dan panduan dari Allah di dalam pemerintahannya. Di sini dijelaskan di dalam Quran surat kelima ayat 47. Dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya. Dan siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang ketiga yaitu hukum zahiliyah. Di antara bentuk togut juga adalah hukum-hukum yang melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum-hukum zahiliyah ini tuh hukum-hukum yang dibuat-buat gitu oleh manusia yang tidak merujuk kepada Al-Quran. Lalu dijelaskan dalam Quran surat kelima ayat 50 yang artinya, sesudah itu patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum zahiliyah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapapun yang boleh membuat hukum yang lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu dukun dan tukang sihir. Amalan-amalan sihir ini adalah amalan yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, karena pergantungannya di dalam amalan sihir ini adalah kepada selain Allah. Contohnya seperti ilmu hitam dan banyak jenisnya. Amalan sihir ini dipelopori oleh iblis, laknatullah. Ia merupakan sebagian bentuk dari togut. Yang kelima adalah berhala. Disebut di dalam Al-Quran sebagai autanan atau asnaman, yaitu setiap sesuatu yang mati tidak memiliki ruh dalam bentuk pahatan kayu maupun batu yang dibentuk, kayak patung-patung yang kayak gitu ya. Dijelaskan juga di dalam Quran surat keempat ayat 117 yang artinya, apa yang mereka sembah selain yang lain dari Allah itu hanyalah berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang lemah, dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang durhaka. Yang selanjutnya di sini ada bahaya dari syirik. Risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya manusia menyembah Allah dan menjauhkan diri dari taugut. Kedua prinsip ini adalah tetap dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, karena ia merupakan perkara asasi dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Sembarangan melanggar terhadap prinsip ini, kita akan mendapatkan amarah-amarah dan peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa di antaranya dari bahaya syirik ini adalah yang pertama, kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan kepada manusia bahwa apa yang mereka kerjakan daripada amalan-amalan syirik itu merupakan perbuatan zalim yang besar dan tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang melakukan syirik. Lalu yang kedua, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersifat pelupa, oleh karena itu senantiasa dibukakannya pintu ampunan oleh Allah yang bersifat Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Tetapi di dalam masalah syirik ini, Allah tidak memberikan pengampunan kepada sesiapapun yang mensyirikkan Allah. Ketiga, itu dosa yang besar. Amalan syirik adalah tergolong di dalam dosa-dosa besar yang telah ditegaskan dengan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sini juga dijelaskan di dalam Quran surat keempat ayat 48, yang dimana artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Bahaya yang keempat yaitu diharamkan syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa siapa yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka diharamkan untuknya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik ya. Yang kelima yaitu masuk neraka. Bukan hanya diharamkan di syurga bagi mereka yang mempersekutukan Allah, bahkan pastinya mereka ditempatkan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Lalu yang terakhir itu dihapuskannya amal. Mereka yang mempersekutukan Allah berada di dalam kerugian, karena
hitungan amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan selama ini akan terhapus dengan mudahnya karena mereka mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat ke-6 ayat 88, yang artinya, yang demikian itu ialah petunjuk bagi Allah, yang dengannya ia memimpin siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kalau mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, niscaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalan yang baik sebelumnya. Sungguh rugi ya, jadi orang-orang yang melakukan syirik itu benar-benar di dalam kerugian, dan sudah dia itu tidak akan diampuni, mendapat dosa besar, diharamkan di surga, dan ditempatkan di neraka jahanam juga. Lalu amal-amalan yang sudah ia kerjakan sewaktu di dunia juga akan dihapuskan. Maka sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk menjauhkan diri dari macam-macam togut atau syirik itu.